ketika terjadi permasalahan, jangankan kekerasan kepada perempuan dan anak, masalah rumah tangga itu kan Iya. laporannya kan ke desa, ke Pak Mudin atau ke Pak, kepala dusun Iya iya. untuk menjadi pihak penengah gitu. Penengah. Iya. Kemajuan teknologi itu begitu cepat sekali gitu, tidak sebanding, tidak diimbangi dengan kemampuan kita beradaptasi. Iya. Di tahun 2024 itu masih yang cerai gugat Iya. itu 59.000, masih sangat tinggi. Di tengah arus perubahan zaman dan kompleksitas tantangan masyarakat, hadir sosok pemimpin muda yang menginspirasi, visioner, dan berdedikasi tinggi. Puguh Widji Pamungkas, lahir di Malang, 30 Oktober tahun 1984, beliau menapaki perjalanan hidup dari akar pendidikan yang kuat dan semangat pengabdian sejak dini. Mengawali pendidikan di SDN 3 Sukoanyar Wajat, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Wajat dan SMAN 1 Gondang Legi. Puguh muda telah menunjukkan tekad yang besar untuk terus berkembang. Ketertarikannya pada ilmu pengetahuan membawanya menempuh pendidikan S1 Kedokteran Hewan di Universitas Udayana Bali. Dilanjutkan dengan Magister Manajemen SDM di STI Malang Kucekwal, hingga akhirnya meraih gelar Doktor Ilmu Sosial dari Universitas Merdeka Malang. Saat ini, beliau mengabdikan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dengan fokus pada pembangunan masyarakat berbasis kolaborasi, inovasi, dan pemberdayaan. Di luar tugas legislatif, Dr. Puguh aktif dalam berbagai organisasi strategis. Ia menjabat sebagai Presiden Nusantara Gilang Gemilang, sebuah NGO yang fokus pada pengembangan sosial dan budaya. Regional Vice President Jenpro Jatijaya, wadah para wirausaha global. Ketua ISMI Malang Raya mendorong kemajuan ekonomi umat. Ketua 3 ICME Orda Kabupaten Malang sebagai motor intelektual Muslim, serta pengurus aktif di IMA Chapter Malang, PDHI Jatim II, dan ASKA PSSE Kabupaten Malang. Sebagai bentuk nyata pengabdian, ia mendirikan Puguh Foundation dan Forum Masjid Inisiatif, dua lembaga yang berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat dan spiritualitas umat. Sosoknya adalah representasi pemuda bangsa yang terus melangkah, memberi arti, dan menyalakan harapan. Dengan semangat kolaborasi dan nilai-nilai kebangsaan, Dr. Puguh Widji Pamungkas hadir untuk membangun masa depan Jawa Timur yang lebih maju dan berkeadilan. Dr. Puguh Widji Pamungkas, dari rakyat untuk rakyat, bersama rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunas, pembaca harian Surya dan warga Jawa Timur dimanapun berada, kembali bersama saya Iksan Fauzi, jurnalis harian Surya Tribun Jatim Network. Kali ini saya dan anggota DPRD Jawa Timur akan membahas terkait dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, dan perlunya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kita ketahui data yang kami himpun, kekerasan terhadap anak dan perempuan di Jawa Timur dari tahun ke tahun mengalami variasi. Di tahun 2023, 2.496 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Di tahun 2024 juga mengalami kurang lebih jumlah yang sama. Perlindungan perempuan dan anak sebenarnya sudah terlindungi di dalam hukum, ada payung hukumnya di Pergub Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 1 tahun 2021, dan berbagai upaya untuk memperkuat perlindungan termasuk pembentukan unit
pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak di kabupaten kota, tapi kita nanti akan mengetahui apakah di semua daerah di Jawa Timur, di kabupaten kota itu sudah memiliki unit teknis perlindungan perempuan dan anak. Kemudian upaya yang dilakukan untuk melindungi perempuan dan anak sendiri oleh pemerintah Jawa Timur seperti apa? Telah hadir bersama kami dalam podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Bersama saya Bapak Dr. Pugu Wiji Pamungkas. Yeah. Apa kabar Pak Pugu? Alhamdulillah baik Mas Ihsan. Sehat nggih, Pak? Alhamdulillah sehat. Mas Ihsan baik ya? Alhamdulillah. Ini rasanya Pak Pugu setelah jadi anggota DPRD Jatim Komisi E, ya, Komisi E, alhamdulillah. itu berkaitan dengan problematika di masyarakat. Betul. Kira-kira sudah berapa banyak masyarakat yang sudah melapor ke Pak Pugu ini? Ya luar biasa ya, karena komisi ini kan kesra, kesejahteraan rakyat, jadi boleh dikata ini adalah komisi yang menyangkut hajat hidup masyarakatnya Jawa Timur secara detail, secara fundamental. Ada kesehatan, ada pendidikan, ada sosial, ada tenaga kerja, ada tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, macam-macam. Kompleks lah, intinya kompleks. Ya. Semua persoalan masyarakat Jawa Timur. Berapa banyak? Ya sangat banyak. Semoga Pak Teguh, Bapak Dokter Pugu ini kuat dan selalu mendampingi masyarakat Jawa Timur. Terima kasih. Pak Pugu, bagaimana Bapak melihat perlindungan perempuan dan anak di Jawa Timur secara hukum dan sosial hari ini? Ya, Mas Ihsan, jadi secara hukum sebenarnya sebagaimana yang tadi saya jenengan sampaikan juga, payung hukum terkait dengan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan itu sudah ada payung hukumnya melalui Perda tahun 2012 ya, Perda nomor 16 tahun 2012 dan juga Perda nomor 12 tahun 2024. Jadi dua perda ini yang di dalamnya itu mengatur terkait dengan bagaimanakah langkah-langkah kuratif terkait dengan tindak kekerasan kepada perempuan dan anak. Nah, karena perkembangan zaman ini sudah begitu luar biasa, keterbukaan teknologi dan digital begitu luar biasa, atau kita kenal dengan cyber transformasi ini luar biasa. Maka kemarin kita menginisiasi di Komisi E hasil dari kajian dan aduan masyarakat, termasuk juga fenomena yang terjadi di masyarakat Jawa Timur, di mana jumlah angka kekerasan kepada perempuan dan anak ini jumlahnya sangat fluktuatif dan cenderungnya masih sangat tinggi. Masih tinggi. Masih sangat tinggi. Diskriminasi kepada perempuan anak, kekerasan seksual kepada perempuan anak, ini masih sangat fluktuatif dan cenderungnya tinggi. Maka kemarin kita menginisiasi perda baru sebagai revisi dari perda yang sebelumnya tadi itu yang saya sebutkan, Perda nomor 16 ya tahun 2012 dan Perda nomor 2 tahun 2024 yang menggabungkan dua perda ini menjadi satu kesatuan dan kita sempurnakan dengan langkah-langkah preventifnya sekalian, langkah-langkah mitigatifnya sekalian, termasuk langkah-langkah kuratif dan langkah-langkah bagaimanakah kemudian melibatkan seluruh stakeholders yang ada di Jawa Timur terkait dengan isu perlindungan perempuan dan anak ini. Kira-kira begitu, Mas Ihsan. Ini masih digodok atau sudah selesai nih perdanya? Kemarin masih baru tahap pandangan umum fraksi ya di paripurna. Ini menunggu nanti jawaban dari gubernur terkait dengan raperda itu. Nanti setelah itu, setelah disahkan ya, di final disahkan di rapat paripurna, nanti ini baru akan kita pertajam melalui diskusi-diskusi naskah akademik yang sudah kita siapkan. Berarti tinggal sedikit lagi ya? Tinggal sedikit lagi. Jadi harapannya memang dengan perda yang baru ini nanti tentang perlindungan perempuan dan anak ini benar-benar menjadi payung hukum dan menjadi guidance bagi seluruh masyarakat di Jawa Timur
terkait dengan bagaimanakah kita menyelamatkan dua golongan manusia ini. Iya, iya, Ya, iya. ini perempuan dan anak begitu. Mm-mm. Ya, para ulama akan menyebutkan perempuan ini sebagai madrasatul ula. Sekolahnya. Madrasah pertama bagi anak-anak. Maka Iya, harus iya. kita selamatkan. Iya, iya, betul. Apalagi kita berbicara anak-anak. Anak-anak ini kan generasi penerus bangsa kita. Jadi juga harus kita siapkan gitu. Menurut Pak Pugu, apakah perlindungan perempuan dan anak yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah optimalkah sampai hari ini? Ya, saya pikir kalau boleh dikatakan optimal, ya sudah optimal ya. Cuman memang ya namanya program ini kan harus terus selalu disempurnakan. Karena kan, kenapa demikian? Karena fenomena yang terjadi kejadian di lapangan juga terus berubah. Berubah ya. Mengikuti dinamika, Dinamis ya. dinamis sekali begitu. Sehingga memang ya harus terus disempurnakan. Ya istilahnya itu terus dilakukan langkah-langkah penyempurnaan terkait dengan program-program yang sudah ditetapkan ya di DPRD ataupun di eksekutif itu sendiri. Jadi misalkan terkait tadi yang disinggung oleh Pak Ihsan, optimasi peran UPT di 38 kabupaten kota di dalam mereka memitigasi, menerima aduan, memfasilitasi sampai memecahkan masalah. Termasuk trauma healingnya bagaimana itu kan juga saya pikir juga yang harus terus diintensifikasi. Dan menurut saya Mas Ihsan, memang pekerjaan ini nggak bisa sendirian. Jadi memang harus melibatkan banyak pihak gitu. Termasuk tokoh masyarakat juga ya. Tokoh masyarakat, NGO. Ya saya pikir harus dilibatkan terhadap isu ini. Kalau tadi Pak Pugu menyinggung soal unit teknis perlindungan perempuan dan anak di Jawa Timur. Apakah di semua daerah ini sudah ada, Pak? Hampir semua sudah ada. Sudah ada semua ya. Hampir semuanya sudah ada. Termasuk call center sudah disediakan. Tetapi memang tadi itu di beberapa kabupaten kota itu angka kekerasan atau kejadian terkait dengan kekerasan kepada perempuan dan anak ini kecil. Padahal sebenarnya fenomena lapangannya banyak ya. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena nggak dilaporkan. Itu karena si korban ini takut atau bagaimana itu? Ya itu kan sangat kompleks ya kalau kita berbicara. Misalkan ini kasus kekerasan seksual, ya kan? Ini kan apalagi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual ini orang yang berpengaruh atau orang yang punya power atau yang sebagainya. Ini kan masalah yang rumit begitu. Dan kecenderungannya masyarakat kita ini lebih memilih jalan damai daripada harus dilaporkan begitu. Makanya data Simfoni Kementerian PPA ini juga tidak seutuhnya merepresentasikan fenomena di lapangan. Jadi kan data-data temuan di lapangan itu kan pelaporannya lewat sistem informasi perlindungan perempuan anak yang dimiliki oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu. Nah, kita ngambil datanya dari situ. Permasalahannya tadi itu tidak semua kabupaten kota itu memiliki goodwill untuk melaporkan gitu. Atau mungkin masyarakat sendiri yang memang dia nggak mau melaporkan gitu. Karena mungkin ya sebagian orang itu ketika melaporkan ini kan jadi masalah rame. Nah, itu aib bagi dia. Ya kan? Aib bagi dia dan seterusnya. Jadi kira-kira kalau melihat katakanlah masyarakat itu yang enggan atau takut melaporkan, ada nggak nanti peran dari pemerintah sendiri atau aparat penegak hukum itu untuk menggali supaya mereka mau melaporkan, diproses gitu kan, tapi data mereka, identitas mereka tetap dirahasiakan ya, dijaga. Ya saya pikir jalan tengahnya itu dengan sekarang kan Dinas DP3AK Provinsi Jawa Timur ada salah satunya itu membuka call center. Call center ini kan mensederhanakan laporan ya. Jadi orang mungkin kalau tidak mau terblow up media ataupun ke ranah hukum, aparat penegak hukum mungkin bisa lewat call center itu. Dan di Dinas DP3AK ini di UPT-UPT itu sudah ada orang-orang yang disiapkan untuk menjadi tadi itu trauma healing tadi itu menjadi konselor lah ya, konselor untuk memecahkan masalah itu. Nah,
ini saya pikir terobosan ya. Oke, ya, ya. Meskipun memang menurut saya hari ini kan kita ini punya satu instrumen namanya kader kesehatan desa yang dibentuk oleh pemerintah ya. Di desa-desa itu ada kader kesehatan desa. Melibatkan institusi ini atau golongan ini termasuk pemerintahan desa untuk sebagai langkah mitigasi. Ya, okay. Ini sangat penting menurut saya. Jadi orang sudah di lokus paling kecil itu sudah terselesaikan gitu. Bahkan mungkin sinyal-sinyal terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak sudah dideteksi sedini mungkin sehingga tidak sampai terjadi masalah yang membesar begitu. Jadi kader-kader kesehatan desa ini juga merangkul keluarga ya, langsung ke keluarga itu ya. Kan mereka ini kan hadirnya mendampingi ibu-ibu hamil, mereka yang mau menikah, bayi ya, termasuk mengawal posyandu dan sebagainya. Nah, saya pikir tidak ada salahnya kalau mereka ini juga diberikan tupoksi untuk tadi itu mengawal, memitigasi terkait dengan isu perlindungan perempuan dan anak gitu. Pak Pugu tadi menyampaikan tentang call center yang telah dibangun oleh pemerintah. Seberapa responsif mereka terhadap perlindungan perempuan dan anak? Ya, saya pikir ini memang kalau ditanya seberapa responsif ini tentu jawabannya masih agak subjektif ya. ya tadi itu berbagai macam faktor memang masih terjadi. Tetapi paling tidak ini kan menjadi salah satu alternatif yang sudah dihadirkan. Tinggal menurut saya itu membangun kesadaran di tengah-tengah masyarakat. Menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada aparat pemerintahan desa di level paling bawah itu bahwa oh ini loh kalau ada situasi yang seperti ini salurannya seperti ada salurannya gitu ya. Gitu. Ada sangat jelas gitu. Kalau kita ketahui bersama kan begini Mas Isan, di kultur masyarakat kita di desa-desa ketika terjadi permasalahan jangankan kekerasan kepada perempuan dan anak, masalah rumah tangga itu kan laporannya kan ke desa, ke Pak Mudin atau ke Pak kepala dusun, untuk menjadi pihak penengah. Gitu. Ya, makanya kan ini menurut saya kecukupan literasi masyarakat bahwa sekarang ini ada call center. Kalau call center itu kan lebih private ya. Orang mungkin tidak perlu terekspos secara identitas. Ya, tidak perlu terekspos, tidak perlu diketahui oleh banyak orang, tetapi dia cukup akses lewat smartphone-nya dia, lewat telepon yang disediakan itu sudah selesai begitu. Kalau dibawa ke balai desa, diadukan nanti kan, kasihan juga mereka. Itu mungkin salah akhirnya satunya. Menjadi korban kan dia kan. Oke. Pak Pugu, Pak Pugu udah mengetahui seberapa besar peranan masyarakat, NGO, ya kan, pemerintahan sendiri terhadap perlindungan perempuan dan anak ini di Jawa Timur. Mungkin mereka pernah audiensi dengan Pak Teguh di gedung dewan atau diskusi di tempat-tempat luar atau dalam pertemuan-pertemuan yang lain gitu ya. Kalau NGO saya beberapa kali bersama dengan KPAI ya, KPAI Jawa Timur. Salah satunya pas terjadi kasus di Kota Batu beberapa tahun yang lalu, di mana ada anak yang dibully temannya sampai dia akhirnya meninggal itu kan di rumah sakit. Ternyata memang akar permasalahannya itu ya di keluarga. Jadi pola asuh kasih sayang di keluarga ini yang tidak dia dapatkan, pendidikan karakter dasar yang seharusnya dia dapatkan di rumah itu tidak dia dapatkan karena ada permasalahan di rumahnya, sehingga dia ini mengambil banyak listen itu justru dari masyarakat sekitar yang heterogen tadi, yang mungkin ini konsumsinya untuk orang-orang dewasa begitu, termasuk juga dari gadget, dari tontonan-tontonan atau game yang dia lakukan itu, yang menontonkan kekerasan dan sebagainya, dan itu pada akhirnya membuat dia itu melakukan itu. Hasil dari ini. Jadi beberapa kali saya berjumpa dengan kawan-kawan KPAI Jawa Timur ataupun di Malang Raya, rata-rata memang kasusnya demikian begitu. Nah, peran mereka saya pikir sangat signifikan ya, membantu pekerjaan pemerintah ya. Dan jadi itu yang tadi saya sebut itu, bahwa mungkin ke depan perlu komunikasi yang intens ya antara pemerintah dengan teman-teman di NGO, terutama yang concern di bidang perempuan dan anak itu,
supaya mereka ini juga dalam tanda kutip terfasilitasi. Apapun itu kan teman-teman ini juga dari kantong mereka untuk mereka gitu. Iya. Kadang-kadang juga kasihan juga karena juga mendampingi memediasi kasus-kasus kayak gitu juga pasti butuh biaya Butuh begitu. biaya, waktu, tenaga Waktu, juga kan tenaga, ya. pikiran dan sebagainya. Saya pikir ini yang ke depan harus dikolaborasikan dengan kuat. Tadi Pak Pogo mengatakan bahwa keluarga adalah memiliki peranan sangat besar terhadap perlindungan terutama anak ya, itu kan. Nah, persoalan yang terjadi hari ini adalah media sosial, di mana barangkali banyak orang tua yang tidak bisa mengakses alat komunikasinya anak-anak, gitu kan. Nah, ini masalah juga. Nah, itu bagaimana itu nanti kan? Ya, makanya ini kan sedang mau digagas terkait dengan apa namanya Perda Keterbukaan Informasi, ya, turunan dari mungkin terkait dengan undang-undang ITE ya, dan sebagainya itu. Saya pikir memang ini harus dibatasi ya. Aksesnya anak-anak kepada media sosial, apa namanya, makanya kemarin pada saat Komdigi itu mau membuat apa semacam kayak pembatasan terkait dengan penggunaan akses media sosial bagi anak-anak di usia sekian sampai sekian itu, saya pikir itu bagus, perlu diwujudkan menurut saya. Dan ini memang apa ya, bukan pekerjaan yang mudah. Di satu sisi itu kemajuan teknologi itu begitu cepat sekali gitu, tidak sebanding, tidak diimbangi dengan kemampuan kita beradaptasi. Beradaptasi baik dalam sudut pandang literasi kita menggunakan gadget, media sosial, ataupun kekuatan karakter gitu, kekuatan karakter, atau kalau di agama itu akhlaknya itu begitu. Sehingga timpang gitu, sehingga mereka ini menjadi orang yang ya seolah-olah pekerjaannya, pikirannya, sikapnya didrive oleh media sosial. Makanya menurut saya solusi terbaik ya tadi itu, harus pemerintah membuat regulasi, paling tidak di Jawa Timur ini harapannya segera bisa diinisiasi perda terkait dengan apa namanya pembatasan tadi itu, penggunaan media sosial ya. Karena ini kan berkaitan ya Pak ya. Sangat berkaitan. Dengan perda yang jenengan gagas dengan teman-teman, Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. Di satu sisi ada alat yang bisa tidak melindungi mereka juga, ya kan, di media sosial. Nah, ini udah dilaksanakan di beberapa negara kan, pembatasan media sosial terhadap anak-anak, termasuk di Australia kalau nggak salah dalam waktu dekat kemarin. Lah, di Perda Perlindungan Perempuan dan Anak ini apa? Menyangkut itu juga nggak Pak ya? Salah satunya. Salah satunya ada. Oke. Jadi salah satu langkah mitigatifnya itu adalah terkait dengan itu juga. Jadi bagaimanakah kemudian salah satu pintu masuk terjadinya kekerasan perempuan dan anak ini kan di dunia cyber. Maka di situ juga kita singgung di perda itu terkait dengan bagaimanakah nanti benar-benar internet itu ramah anak, ramah perempuan, ya, bisa diakses memang benar-benar untuk kebutuhan yang dia butuhkan. Gitu. Kalau memang dia pelajar, ya memang sesuai kebutuhannya begitu. Karena memang kan kita nggak bisa sekarang dilarang pakai gadget kan nggak bisa. Memang dunianya sekarang itu gitu. Yang paling bisa kita lakukan adalah melakukan penyaringan, pembatasan tadi itu. Jadi yang memang sesuai kebutuhannya itu adalah untuk belajar, akses dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, yaitu diperbolehkan. Tapi kalau sudah mengakses konten-konten yang mengandung kekerasan, seksualitas, ya, kemudian yang apa ya, dan sebagainya tadi itu, saya pikir ini harus dibatasi. Begitu. Pencegahan dan edukasi terhadap perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting Pak ya. Salah satunya sangat penting. Nah, kalau Pak Pugu melihat apakah sampai hari ini itu sudah optimal atau belum? Misalkan setidaknya adalah medium yang mengedukasi, untuk alat edukasi. Salah satunya adalah kurikulum di sekolah. Apakah itu sudah tercantum di sana? Nah, termasuk itu yang mulai kita sisipkan di perda itu. Karena kita melihat bahwa
berbicara tentang perlindungan perempuan dan anak itu berbicara sesuatu yang harus komprehensif karena mereka ini kan satu paket kesatuan tumbuh kembang Iya, dari iya. mulai anak-anak, kemudian remaja, dewasa. Ini kan satu paket, satu siklus. Iya. Maka memang harus dibuat satu paket ininya begitu, satu paket regulasinya begitu. Regulasinya ya. Satu paket regulasinya. Cuman alat yang digunakan nanti pasti akan berbeda ya, termasuk yang tadi call center misalkan. Betul. Ya untuk apa namanya jembatan untuk pelaporan itu sendiri ya. Alatnya tentu berbeda. Menurut Pak Pugo, seberapa besar sih pengaruh budaya patriarki di Jawa Timur ini terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak atau perlindungan perempuan dan anak? Ya, kita ini kan hidup di Jawa Timur ya. Yang kita tahu bahwa kultur budaya masyarakat Jawa Timur ini kan kalau boleh di klaster itu ada Jawa Mataraman, Jawa Arek, ada Pendalungan, kombinasi Jawa Madura dan Madura begitu. Yang kita tahu mereka ini memiliki ciri khas yang luar biasa gitu. Kalau kita berbicara yang agak ke barat, Mataraman mungkin karena terpengaruh dari apa namanya daerah Jawa Tengah, agak halus dan sebagainya. Dan data faktualnya memang menunjukkan demikian. Kekerasan kepada perempuan anak itu memang terbanyak itu dari zona Arek ini. Surabaya Raya, lalu kemudian Malang gitu kan. Gresik. Ini menjadi penyumbang. Jadi memang ya tadi itu ya menurut saya ini kan kita itu harus mengelaborasi antara kemajuan zaman yang begitu cepat lalu kemudian kesiapan kita sebagai masyarakat Jawa Timur dengan berbagai macam kultur, budaya dan latar belakang masyarakatnya. Ini kita harus berelaborasi nih. Kalau nggak seperti itu akan susah sekali begitu dalam menyiapkan generasi apa namanya anak-anak kita yang terselamatkan dari tadi itu kekerasan terhadap anak-anak tadi itu. Kira-kira seperti itu, Mas Ihsan. Peranan DPRD Jatim sendiri dalam pengawasan instansi maupun apa namanya tadi unit teknis perlindungan perempuan dan anak itu ada nggak catatan-catatan yang telah didapatkan oleh Pak Pugo sendiri? Ya, secara rutin kita itu kan rapat koordinasi ya dengan UPD terkait ya misalkan Dinas Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kependudukan DP3AK. Secara rutin kita rapat koordinasi, kita minta data-data, kita minta keterangan, kita minta apa namanya data faktual di lapangan yang terjadi seperti apa, termasuk ketika ada aduan, ada kasus di lapangan. Jadi biasanya kita meminta keterangan, meminta pendapat, meminta ini kira-kira bagaimana dan seterusnya. Disitulah kita biasanya melakukan perbaikan ketika memang harus dilakukan perbaikan. Dan saya pikir hari ini kita kan di era keterbukaan ya, ini sangat cepat sih menurut saya. Ketika ada kasus, biasanya ketika apalagi itu nyampe di telinganya anggota dewan, ini biasanya kita langsung action cepat, ya, langsung cepat aja, langsung iya, action. iya. Kita telepon, ini Bu mohon izin ada masalah begini dan sebagainya, bagaimana tindak lanjutnya dan sebagainya. Yang terbaru apa? Kasus apa kira-kira yang dilaporkan ke DPRD Jawa Timur gitu? Kalau atau ke laporan ke DPRD saya pikir hampir tidak ada ya. Oh gitu ya. Tidak ada. Cuman kalau ya tadi itu. Jadi lebih pada ke pribadi anggota dewan yang dapat dilaporkan. Yang lebih banyak itu memang tadi itu grab datanya kita itu kan dari aplikasi Simfoni itu. Oh gitu ya. Nah apa namanya yang selanjutnya itu mereka ya ke apa namanya ke UPT tadi itu, ke Dinas Pemberdayaan Perempuan apa perlindungan anak yang ada di kabupaten kota tadi itu. Itu yang ini sih apa namanya yang sekarang sedang terjadi begitu, yang alur yang sedang alurnya itu ya. Kayak kemarin misalkan di Jombang apa di mana itu ya yang ada anak-anak sekolah pelajar SD yang ngebukin temannya begitu. Oh iya. Nah, yang begitu-begitu itu langsung atau yang terakhir kemarin misalkan kasus yang apa anak-anak SD nyawer biduan gitu. Itu di
Tulungagung ya. Tulungagung. Tulungagung ya. Oh, Oke. Tulungagung. Jadi kasusnya seperti itu ya. Jadi di Jawa Timur memang beragam kasusnya kan. Sangat beragam. Ini tidak terlepas dari beragamnya latar tadi itu, latar budaya dan karakter masyarakat. masyarakatnya. Memang Jawa Timur sangat heterogen banget ini. Iya kan. Tidak lama ini juga kasus di mana di Blitar, itu kan yang korbannya adalah anak-anak. Di Malang juga barusan viral itu kan. Viral ya yang di pesantren itu ya. Iya di pesantren itu. itu. Dipukul itu ya. Jadi memang anak-anak dan perempuan ini menjadi apa istilahnya objek ya, objek yang harus kekerasan begitu. Termasuk kalau kita melihat itu kan salah satunya itu terkait dengan tingginya angka perceraian misalkan. Oke. Salah satunya itu kan penyumbangnya itu kan KDRT, kekerasan dalam rumah. Makanya sekarang itu kan jumlah perempuan di Jawa Timur itu 20,9 juta, Mas Ihsan. Lebih banyak dari jumlah laki-laki. Dan yang menariknya dari 10,8 jumlah rumah tangga yang ada di Jawa Timur, 19%-nya itu dipimpin oleh perempuan atau setara dengan 2,7 juta. Karena single parent itu. Single parent. Single parent. Dan rata-rata single parent-nya itu karena tadi itu KDRT, masalah ekonomi, masalah tadi itu apa namanya kekerasan di dalam rumah dan sebagainya. Ini perlu di-spill juga ini soal Raperda ya. Apakah juga mengulas tentang ini juga, mengulas tentang KDRT itu juga. Oh iya. Atau perceraian di masyarakat Jawa Timur. Makanya yang di-highlight oleh kita itu kan terkait dengan apa namanya tingginya angka perceraian. Jadi angka perceraian Jawa Timur itu masih di atas 50.000 loh. Data terakhir itu, mohon izin saya bacakan ya. Di tahun 2024 itu masih yang cerai gugat itu 59.000. Masih sangat tinggi. Masih sangat tinggi. Masih sangat tinggi. Ini kan rata-rata karena tadi itu mereka nikah dini, secara emosional belum matang, ya kan, terbentur dengan masalah ekonomi, atau mungkin karena mereka ini emosional belum matang, ngelirik sana sini, di ghosting akhirnya tiba-tiba ditinggal sama suaminya, atau masalah ekonomi kemudian yang salah satu pergi jadi TKI atau TKW, ya jadi pekerja migran di sana. Pacaran lagi, nikah lagi, ketemu gebetan baru kayak begitu. Ini jadi masalah. Jadi masalah juga. Dan jadi satu mata rantai masalah itu. Anak yang ditinggalkan itu tidak diasuh dengan pola asuh terbaik. Akhirnya mereka dididik oleh lingkungan yang kalau lingkungannya tepat, ya tepat. Kalau pas lingkungannya nggak tepat, mereka jadi tadi itu didrive pikirannya oleh media sosial, oleh kekerasan, oleh lingkungan sekitarnya. Makanya tidak heran kalau ada anak kecil mungkin sudah merokok, sudah minum alkohol dan sebagainya, melakukan tindak asusila dan sebagainya. Itu kan banyak itu kita jumpai seperti itu. Nah, yang seperti ini makanya di Perda yang baru ini sebagai penyempurna dari Perda nomor 16 2012 dan Perda nomor 2 tahun 2014, itu kita inginnya itu komprehensif, yang melibatkan seluruh stakeholder, ya sekolah, ya NGO, ya ormas, ya tokoh masyarakat, semuanya kita libatkan dalam isu untuk membentengi perempuan dan anak di Jawa Timur. Gitu. Karena tadi itu isunya, Mas, kalau kita tidak melakukan langkah-langkah mitigatif dari sekarang, preventif dari sekarang, Jawa Timur itu pemilik jumlah penduduk terbanyak kedua loh di Indonesia. Tinggi banget. Kalau kita berbicara backbone-nya pertumbuhan Indonesia, dalam apa namanya dalam aspek sumber daya manusia, ya kita akan berbicara Jawa Timur salah satunya. Nah, kalau generasinya tidak disiapkan dengan kuat, anak-anaknya tidak dilindungi dengan apa namanya dengan payung hukum yang kokoh dari sejak dia sekolah, remaja sampai dia dewasa, ini jadi bahaya. Di satu sisi gempuran teknologi luar biasa. Teknologi dan informasi sangat luar itu biasa. yang dan nggak bisa dibendung lagi ini. Nggak bisa dibendung. Apalagi kalau nanti siapa namanya Elon Musk, Starlink-nya masuk Indonesia, itu internet di desa-desa nggak pakai kabel. Itu luar biasa. Makanya kan ini inland, Mas. Judi online, ya kan? Judi online, kemudian bahkan data yang dirilis oleh Menteri Sosial kan
hampir sekian ratus ribu penerima bansos itu Iya. ternyata digunakan untuk judi online. Iya, Iya kan, ini kan, wah ini berat sekali. berat ini. Heeh. Ini berarti tugas pemerintah dan anggota dewan ini juga berat ya. Ya, tokoh masyarakat juga ya kan. Kita sama-sama untuk mengedukasi pada masyarakat kita. Pak Buku, tapi saya kira saya dan masyarakat Jawa Timur ingin tahu dong, kira-kira hal utama apa yang ada di Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak ini yang sedang digodok oleh Yang sedang digodok ya. DPRD. Iya. Jadi memang poin pentingnya itu adalah bagaimana nanti perda ini menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan sistem penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang Ya. ada di Jawa Timur. Jadi menjadi satu paket sistem perlindungan yang komprehensif, efisien dan efektif. Jadi komprehensif, efisien dan efektif karena nanti itu tidak hanya sekedar kita berbicara perda ini mengatur tentang bagaimana langkah kuratif ketika terjadi kekerasan, enggak. Tetapi langkah-langkah Sebelum itu ya. sebelumnya, preventifnya itu juga dituangkan di dalam di dalam perda ini. Makanya tadi kalau Mas Ihsan singgung terkait dengan apa peran sekolah misalkan, Iya, iya. itu nanti di situ juga akan dicantumkan begitu. Bagaimanakah sekolah itu tidak hanya sekedar melakukan proses belajar mengajar, tetapi juga menghadirkan kualitas pendidikan karakter yang kuat ya, sehingga mereka ini terbentengi dari tadi itu penetrasi arus informasi dan digital yang begitu luar biasa. Jadi poin pentingnya memang nanti akan lebih komprehensif. Jadi tidak hanya berbicara tentang bagaimanakah tindakan ketika terjadi kekerasan kepada perempuan dan anak, tetapi langkah-langkah preventif mitigatifnya juga Dilakukan dibahas di perda dibahas itu. ya. Ya, semoga ini memang benar-benar menjadi landasan Iya, bagi perlindungan perempuan dan anak. Terakhir Pak Pugu, apa harapan Bapak terhadap pemerintah daerah ya, terutama mungkin provinsi, kabupaten, kota di Jawa Timur, dan masyarakat sendiri terhadap perlindungan perempuan dan anak, supaya dua orang ini ya kan, perempuan dua golongan orang ini, perempuan dan anak ini benar-benar terlindungi dan merasa aman gitu kan, merasa aman. Silakan. Ya, jadi gini Mas Ihsan, kita harus membangun kesadaran bersama bahwa dua golongan orang ini, perempuan dan anak itu memegang peranan yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan bangsa kita, keberlangsungan Jawa Timur, keberlangsungan pembangunan. Nah, ini harus menjadi kesadaran. Nah, atas itu lalu kemudian harapannya pemerintah ya, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur saling bersinergi, membuka ruang peran dan kolaborasi kepada seluruh stakeholders yang ada di masyarakat, tokoh masyarakat, NGO, dan semua pihak yang kemudian bisa dikolaborasikan untuk bersama-sama mengawal tadi itu, membangun awareness kepada masyarakat. Kita harus bijak nih, meskipun arus informasinya begitu luar biasa dahsyat, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial, kita harus bijak dalam menggunakan smartphone yang kita pegang setiap hari. Jadi ini yang saya pikir harus terus dilakukan. Termasuk juga menurut saya harus ada intervensi kebijakan anggaran untuk mengawal ini. Menurut saya porsi untuk mengawal terkait dengan pelindungan perempuan dan anak ini saya pikir harus agak dibesarkan begitu. Terutama di dalam konteks tadi itu, misalkan menyediakan call center yang benar-benar adaptif, responsif. Lalu kemudian yang kedua, konselor yang bisa menjadi trauma healing dan menjadi mediator ketika terjadi permasalahan yang seperti itu. Jadi kan sekarang banyak kita jumpa itu, berawal dari cyberbullying lalu terjadi kekerasan nyata di dunia nyata. Itu kan luar biasa. Datanya itu hampir 55% lebih anak-anak kita yang menggunakan smartphone media sosial itu mengalami cyberbullying. Percakapan mereka di media sosial itu kan luar biasa, saling ejek, saling bully dan tidak jarang itu berujung di
dunia nyata. Dunia nyata. Termasuk juga kekerasan seksual itu kan salah satu pintu masuknya dari tadi itu. Nah, kalau kita bersama-sama bekerja sama untuk kemudian membentengi ini, ya, baik itu keluarga, orang tua, tokoh masyarakat, ya, para ulama, ya, kalau kita ini kan 97% rakyat Jawa Timur ini kan Muslim, ya kan, artinya kita ini meyakini Al-Quran, Sunnah, dawuhe para yai dan para asatid, ustadz, begitu. Artinya ini harus dimanfaatkan menurut saya oleh pemerintah sebagai juru bicara yang menguatkan di tengah-tengah masyarakat untuk membangun awareness di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira gitu. Ya, begitu pentingnya perempuan dan anaknya. Perempuan adalah sebagai sekolah madrasah ula pertama untuk anak-anak gitu kan. Sementara anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa ke depan. Baik, Tribuners dan pembaca harian Surya, terutama warga Jawa Timur dimanapun berada, perlu kiranya semoga juga nanti Perda Perlindungan Perempuan dan Anak ini segera terwujud. Amin. Dan segera bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah kan, sehingga perlindungan terhadap perempuan dan anak benar-benar nyata dan bisa dilakukan, sehingga nanti bisa mengurangi kekerasan terhadap perempuan, mengurangi kekerasan terhadap anak gitu kan, terutama di Jawa Timur. Terima kasih, saya Iksan Fauzi mohon undur diri. Sampai ketemu dengan anggota DPRD Jatim yang lain dalam program Gebrakan Wakil Rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Puguh. Terima kasih Pak Ihsan. Aku sing keselut terus. Suwe gak podcast.